rekan-rekan semuanya, salam sejahtera, salam doa. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kami hari ini akan melakukan suatu klarifikasi atas nama dari klien kami, atas nama baiknya yang telah tercemar. Kami akan membacakan press release klarifikasi atas tanggapan resmi dari kami sebagai kuasa hukum dari Diki. Atas perintah dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dikaitkan dengan klien kami, Jakarta 11 Februari 2006. Sehubungan dengan pemberitaan di sejumlah media online terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang mengkaitkan nama klien kami, bersama ini kami selaku kuasa hukum menyampaikan klarifikasi dan sanggahan resmi sebagai berikut. 1. Prinsip dasar hukum yang harus dihormati. Asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka, dituduh atau dihadapkan dalam proses hukum wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan atau ingkrah. 2. Sehubungan dengan pemberitaan di sejumlah media online terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang mengkaitkan nama klien kami, bersama ini kami selaku kuasa hukum menyampaikan klarifikasi dan sanggahan resmi sebagai berikut. 1. Prinsip dasar hukum yang wajib dihormati. Asas praduga tidak bersalah. Setiap orang yang disangkakan, dituduh, atau dihadapkan dalam proses hukum wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Asas legalitas. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas dan jelas. Pelarangan real by media, penggiringan opini publik melalui framing pemberitaan yang tidak berimbang berpotensi melanggar hak konstitusional klien kami atas perlindungan hukum dan keadilan yang objektif. Dalam hal ini kami akan meluruskan fakta-fakta yang berada di lapangan dan kami akan meluruskan hal ini dalam sore ini. 1. Percakapan yang beredar dari komunitas dalam grup WhatsApp tertutup yang bersifat internal, klien kami bukan untuk konsumsi publik. Klien kami mengakui adanya beberapa percakapan yang tidak pantas dan telah menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf. Namun demikian, percakapan tersebut ini tidak ditujukan kepada korban tertentu. Tidak dilakukan dalam relasi langsung dengan korban, tidak disertai tindakan fisik, tidak pernah dimasukkan sebagai perbuatan aktual terhadap siapapun. Hingga saat rilis ini disampaikan, belum terdapat penetapan tersangka terhadap klien kami. Saat ini klien kami masih dalam proses lidik di Kepolisian Jakarta Timur. Klien kami belum pernah diperiksa menjadi tersangka, saksi maupun apapun itu segala macam. Klien kami telah dipanggil dan diminta klarifikasi secara internal oleh pihak sekolah dalam forum tersebut, dan klien kami secara tegas menyatakan klien kami tidak pernah melakukan pelecehan verbal maupun fisik terhadap peserta didik manapun. Dalam hal ini kami kuasa hukum melihat kejanggalan-kejanggalan. Klien kami menerima surat pemberhentian dari sekolah. Klien kami menerima surat pemberhentian dari sekolah tanpa melalui klarifikasi yang profesional dan objektif. Klien kami tidak pernah dilakukan forum pembelaan yang adil. Tidak terdapat putusan hingga yang lembaga berwenang yang menyatakan klien kami bersalah. Di sekolah itu saya sudah 2 tahun 5 bulan, dari 17 Agustus 2023. Selama mengajar itu gimana? Selama mengajar tidak ada masalah apapun, tidak ada kendala apapun dengan anak-anak. Anak-anak pun juga ibarat friendly seperti biasanya sebagai seorang guru dengan anak. Gitu. Guru apa? Saya guru pendidikan Pancasila atau guru PKN. Berarti di saat mesti berhentikan tidak ada minta klarifikasi dari pihak sekolah? Tidak ada sama sekali, langsung. Lewat telepon atau surat? Tidak. Secara sepihak berarti. Secara sepihak. Tidak ada. Jadi yang diberhentikan ini hanya pas hari Sabtu ya? Betul, ya. Bukan hari kerja, hari Sabtu sekitar jam sore, ada beberapa oknum guru datang ke rumah dengan sedikit memaksa untuk segera ditandatangani ini surat ini. Surat pemberhentian. Surat pemberhentian. Yang alasan ada. Surat pemberhentian tersebut dengan dipaksa untuk menandatangani ini. Padahal jelas di sini, di dalam surat ini tertera ya kan bahwa klien kami telah mencemarkan nama baik sekolah. Pertanyaan saya, nama baik sekolah yang mana yang kita cemarkan? Siapa yang bongkar-bongkar ini semuanya? Siapa?
di Zoom ini siapa? Dan klien kami tidak merasa itu dan kami merasa keberatan dan ini akan kami proses. Mas, ada dampak sosial di kehidupan di rumah kan pasti banyak orang. Dampak sosial pasti ada. Satu, merasa takut karena kan ada beberapa akun medsos itu kan men-tag saya, terus habis itu menyebutkan nama saya, bahkan foto saya pun dimasukkan ke media sosial, biodata pribadi. Data pribadi pun juga disebar di Twitter. Dari tempat saya kerja saya, SMP, SMA. dari sekolah SMA, bahkan sampai tempat kuliah saya pun juga disebar di situ.